Technical View, Pound Sterling, Gold, dan juga Crude Oil di tanggal 25 Oktober 2022. Kita lanjut dengan rekaman di jam 12.56 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan lihat sendiri dari potensi yang terjadi justru gagal kembali untuk mulai kenaikan, teman-teman. Dan kita memperkirakan memang akan terjadi kendala di area resisten ya. Dan tapi juga penurunan pun di satu sisi belum tentu akan turun terlalu dalam. Tapi kalau melihat dari kondisi daily chart yang cenderung ditutup dengan bearish candle kembali, meskipun tidak bisa dikategorikan sebagai spinning tops ataupun sebagai shooting star, dikarenakan real body yang terlampau besar. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini, keraguan atas market sangat wajar, terlebih lagi dengan euforia kemenangan Rishi Sunak sebagai Perdana Menteri yang terbaru. Jadi kemungkinan posisinya kita masih melihat potensi ancaman harga dari resisten 1.1410 ataupun ancaman support 1.1215 dengan catatan tentunya akibat adanya kemunculan candlestick tersebut maka peluang penurunan akan lebih dominan dan itu akan ditandai dengan penurunan di bawah 1.1215 yang jauh lebih mendukung penurunan. Sementara itu, kalaupun misalkan terjadi kenaikan, maka seperti yang kemarin kita jelaskan di dalam live streaming hari Senin, maka peluang tersebut haruslah tembus 1.1487 atau yang paling besar sebaiknya tembus di atas trendline resisten yang kami perkirakan sekitaran 1.1540. Selama dia gagal untuk tembus 1.1540 atau bahkan di bawah 1.1487, maka ya, bearish lah yang masih akan tetap menyambangi ataupun mendominasi. Oke, lalu kemudian kita lihat dari sisi grafik keempat, yang ternyata peluang tadi adalah terkait dengan triangle. Meskipun secara outlook, kemungkinan rejection sudah terjadi di zona resisten, kemudian sekarang kita menyambangi atau berpotensi menyambangi zona support. Ya, kalaupun misalkan kita anggap hitungan pertama, kedua, lalu kemudian ketiga, dia dianggapnya sudah terjadi rejection resisten 3 kali, maka yang akan berpotensi atau berpeluang terjadi pun sama di area support. Artinya, kalau lihat dari area tersebut, kita baru melihatnya sebanyak 2 kali rejection. Dan itu berarti, kalaupun terjadi penurunan cukup dalam, katakan seperti ini, maka peluang terjadinya rejection bisa saja terjadi di zona support tersebut. Artinya, ada kemungkinan potensi untuk rebound ataupun buyer akan masuk di zona ini. Dan ini diperkirakan kurang lebih di kisaran 1.1180 atau 1.1170-an. Atau mungkin juga kurang lebih di kisaran 1.1080. Ya, yang terpenting adalah begitu terjadi penembusan, sebetulnya ini yang akan menjadi trigger ataupun pemicu penurunan lebih lanjut. Lalu kemudian, kalau misalkan diasumsikan dengan apa yang akan dikatakan oleh Perdana Menteri terbaru, Rishi Sunak, sore nanti, maka kami tetap melihat peluang dari skenario buy on rumor sell effect masih tetap akan terjadi. So, 1.1340 ataupun 1360 menurut kami adalah level resisten yang cukup optimal dengan asumsi bahwa kenaikan pun nantinya akan diasumsikan sebagai small double top. Lalu kemudian neckline akan berada di kisaran 1.1256. Artinya, Anda memiliki dua opsi, teman-teman. Kalau ternyata penurunan lebih dulu terjadi dan tembus 1.1240 ataupun 1.1256, maka Anda bisa follow sell dengan potensial target yang terdekat adalah 1.1179. Tapi kalau misalkan ternyata terjadi spike lebih dulu, Anda boleh ikuti kurang lebih 1.1340 ataupun 1360 dengan resiko Anda pasang stop loss di 1.1420 untuk mengantisipasi in case rally lah yang terjadi. Sementara untuk target maksimum di 1.1230. Di sisi lain, kalau kita lihat dari crude oil yang juga kembali terhadang di area 85-86, maka ini adalah candlestick daily yang justru menunjukkan keraguan atas market, sehingga kemungkinan posisinya kalau kita perhatikan ini adalah rejection kurang lebih di area 50%, yang kemarin pun rejection di bawah 50%. Artinya, secara skala, maka kemungkinan yang paling memungkinkan adalah ini adalah untuk pola penurunan. Dan itu berarti mengancam kembali level 82.55, dan kali ini menurut kami ada peluang untuk terjadi penembusan sehingga kita berpotensi melihat area 79. Nah, di sisi lain terkait dengan Fibonacci retracement, sebetulnya kalau misalkan pun Anda rubah Fibonacci retracement-nya, jika Anda ingin tarik dari atas ke bawah, maka Anda bisa fokus di area ini, teman-teman. Nah, yang terlihat adalah bahwasannya dia dalam downtrend dan dia selalu gagal untuk tembus di atas 50%. Jangankan 61.8%, tapi 50% pun dia kecenderungannya gagal tembus. Sehingga dengan demikian, bisa saja kita mengartikan areal tersebut adalah areal rejection kuat di bagian resisten. Dan pola
dari candlestick ini kecenderungan untuk memberikan isyarat penurunan. Di sisi lain di grafik keempatnya, peluang terjadinya kenaikan pun sudah terjadi tapi gagal dimanfaatkan dengan penembusan di atas 86 kembali. Itu sebabnya kalau yang paling mudah sesuai dengan apa yang sempat kami gambarkan tadi pagi, 86 adalah area yang sangat sensitif tapi juga dipotensikan sebagai sisi resisten yang cukup kuat sehingga Anda bisa lakukan sell di dekat area 86. Kami menafsirkannya di kisaran 8550 ataupun 8570 atau mungkin mendekati 8550 Anda sudah bisa melakukan sell. Dengan target optimal di 83.50 karena kita belum tahu apakah 82 tersebut bisa langsung ditembus apa tidak. Tapi untuk berjaga-jaga maka segera exit di 83.50. Untuk stop loss kami asumsikan di 86.70. Dan terakhir kalau kita lihat dari sisi gold, kemarin terjadi gap up, terbantu dengan gap up dan mencapai 1670. Tapi apa yang terjadi? Areal tersebut sebagai areal satu-satunya dan bahkan mungkin tidak disambangi kembali di malam hari. Oleh karenanya 1670.20 akan menjadi resisten sesuai dengan areal 50% dari Fibonacci retracement kita yang ada di 1673. Dan itu berarti peluang untuk penurunannya akan jauh lebih besar. Tapi teman-teman, hati-hati pula karena candlestick di hari Jumat yang lalu membentuk pola kita sebut dengan long white candle. Kalau kita abaikan dengan peluang dari tail yang terjadi di 1617, kita hitung saja dari real body candle-nya. Long white candle 50% itu berada di kisaran 1640 ataupun 1641. Apa artinya? Artinya ada kemungkinan kalaupun terjadi penurunan, kita asumsikan itu adalah sebagai correction dan koreksi yang paling optimalnya adalah bagian low dari hari Jumat yang berada kurang lebih di 1617. Kalau ternyata dia tidak tembus 1617, artinya di sini masih dalam fase bullish. Ya, artinya pula, inilah level support pertama di 1641 ataupun 1640. Support kedua yang paling menentukan adalah 1617. So, big bearish baru akan terpicu kalau memang harga turun di bawah 1617 kembali. Tapi misalkan pun terjadi koreksi penurunan, maka pertimbangan kami di malam hari diharapkan terjadinya pantulan ataupun kenaikan di kisaran 1637 sampai 1641. Itu berarti sampai detik ini dia masih tertahan di 1647. Saya tidak sarankan untuk follow sell di sini. Saya lebih pertimbangkan untuk melakukan sell di dekat area 1660 dengan harapan bahwa nantinya dia akan terjadi rejection sebagai double top. Mengingat area resisten tersebut juga didukung oleh candlestick yang berbentuk bearish tersebut. Nah, di grafik keempatnya, maka peluang ini akan kita manfaatkan sebagai pola double top, teman-teman. Artinya kita tidak berharap kenaikan tersebut lebih dari area resisten, kemudian nantinya diharap rejection turun, dan neckline itu akan berada di area 1643. Dan sama pula dengan apa yang terjadi di grafik H1, di mana arealnya pun serupa memiliki areal yang kecenderungan penurunan, tapi kita bisa melihat di sini sideway-nya cenderung membentuk flag. Ya, bearish flag kalau misalkan Anda lihat dari pola ini. Ini adalah kemungkinan posisi yang sangat bagus terjadinya penurunan untuk kemudian hari. So, yang paling aman, saya lebih prefer untuk menunggu area sell tersebut di area 1658 ataupun 1660 atau katakanlah di 1657, 1658. Tapi yang terpenting adalah selama dia tidak tembus di atas 1660, maka kita asumsikan dia masih tetap dalam jalur penurunan. Sehingga nantinya kemudian kita harapkan dia tembus 1643 lalu kemudian menyambangi area support yang diperkirakan cukup kuat di 1637 ataupun terakhir 1629. Tapi kalau misalkan berdasarkan grafik dari US Treasury Yield tadi, maka ada peluang di 1637, 1640 pun diharapkan dia tertahan supaya tidak berlanjut kenaikan. Nah, terkait dengan bearish flag mini, maka targetnya adalah sesuai dengan pola ini. Ya, ketinggiannya, kemudian kita ambil ini di area tersebut. Jadi kita asumsikan 1637 atau kalaupun misalkan kita ambil dari area breakout, maka yang peluang maksimumnya adalah 1629 ataupun 1628. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.